Gimana ceritanya Bapak tobat? Saya tobat karena istri saya, Pak Ustaz. Apa kata ibu? Waktu saya sedang mabuk, pulang bau khamar, pulang, apa kata dia? Bang, kalau abang mati nanti gimana? Sampai jam 2 malam terngiang di pikiran saya, kalau abang nanti mati gimana? Ustaz Somad ceramah 1 jam tak masuk ke kepalanya. Ustaz Somad khutbah berapi-api di masjid, ittaqullah, tak masuk ke telinganya. Kenapa? Karena dia tidur. Tapi istrinya hanya 5 kata, nanti kalau abang mati gimana? Ternyata yang dari hati sampainya ke hati. Kalau dari mulut sampainya cuman ke mulut. MLM, multi level marketing. Ibu tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis, tak perlu pakai tablik akbar menggelegar, tapi ibu dengan hati sampai ke hati dia. Yang suaminya belum sembahyang, belum tawat, pulang dari sini, nanti malam coba, nanti abang kalau mati cuman pas mau tidur, bang, dijawabnya, aku jadi hantu, ku takut-takuti kau. Kalau kau berlaki lagi, ku cekik lagi kau. Mudah-mudahan laki ibu yang belum taubat, taubat. Mudah-mudahan laki ibu yang belum sholat, sholat. Yang belum suka baca Quran dapat hidayah. Yang udah kita doakan tak juga cepat mati. Saya sedang menguji. Waktu saya bilang dapat hidayah, amin. Waktu saya bilang udah dapat baca Quran, amin. Pas saya bilang mati, tak ada satu pun yang mengaminkan. Ini membuktikan bahwa mereka punya sifat sayang. Walaupun pas di depan lakinya itu, laki macam kau nih, mati kau hari ini, aku dapat ganti. Matilah kau maunya. Pas di depan mereka, pas di sini saya doakan, mereka semuanya adalah orang-orang yang sayang. Hai suami-suami yang belum sembahyang, ini kamera streaming. Hai suami-suami Fir'aun, suami-suami hantu. Hah? Kamera ini kamera juga, ini TikTok. Hai suami-suami, sadarlah kalian bahwa istri kalian itu sayang sama kalian. Ini banyak suami ini mengadu tertekan perasaan, darah tinggi naik, jantung koroner naik, kolesterol naik, gara-gara selalu ditelepon istri. Abang di mana? Pulang jam berapa? Gaji mana? Kunci mobil mana? Sedang di mana? Handphone passwordnya apa? Padahal kalau dapat istri begitu, itu tandanya istri sayang. Betul tak, Bu? Karena sayang lah itu, maka ditanyanya. Dia tak mau suaminya berzina, dia tak mau suaminya selingkuh. Makanya kalau ada jamaah asal jumpa sama saya, foto. Asal jumpa sama saya, foto. Asal jumpa sama saya, foto. Baru saya paham, rupanya untuk store ke rumah. Jadi setiap istrinya nanya, abang sedang di mana? Sama ustadznya. Padahal entah sama-sama siapa. Abang sedang di mana? Abang di hotel syariah. Alhamdulillah. Habis itu pergi dia ke konvensional. Pak Ustadz, aku tak bisa dikontrol-kontrol gini Pak Ustadz. Masa istri saya ini macam security, nelpon saya terus, namanya pun saya buat situ security syariah. Abang di mana? Kunci mobil mana? Gaji mana? Waktu kecil dulu emak saya mengawal saya sampai akhirnya saya nikah. Sekarang bini pula. Gara-gara 2 perempuan inilah kau masuk surga. Emak menyelamatkan, istri menyelamatkan. Jadi kalau ada orang merasa azab betul hidup saya ini Pak Ustadz, istri saya ngontrol saya terus Pak Ustadz, istri saya ini mengawal saya terus Pak Ustadz. Kalau kau merasa teraniaya, terazab di dunia, insya Allah di akhirat, di kubur kau nanti tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini tak usah diazab, udah azab kali deh. Judul kajian kita petang ini namanya S3. Yang pertama, sabar.
yang kedua sayang, yang ketiga sosial. Dia seperti pisau bermata dua. Pakai sabar ke bawah mendidik anak, hebat. Tapi kalau sabar ke mall, sabar ke pasar, sayang ke anak, sayang ke suami, bagus. Tapi kalau sampai sayang salah alamat, dunia akan kiamat. Sosial, bersosial untuk menjaga suami, bersosial untuk menjaga anak, selamat rumah tangga. Tapi kalau sosialita, sosial yang tidak sesuai aturan agama, maka kiamat sudah dekat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Silakan diikhlas untuk bergerak, waktu kita harus bercepat. Silakan. Selalu kita lanjut terus untuk infak, dan berikutnya adalah kita masuk dalam sesi tanya jawab. Panitia mempersiapkan mic satu dari kelompok satu orang, katakan coba sesi sesi. Udah, oke. Anggungan yang baru. Ya, terima kasih. Juga terus. Yang duduk di bangku satu, ini satu. Oke. Kemudian yang di tengah satu orang, ada yang bertanya di tengah. Oke, yang coba berdiri. Oke ya, yang duduk tengah ya. Udah ini. Oke, ini yang kedua ya. Nanti ini ke sana. Udah nanti ini ke sana ya. Yang dari sini, dari sisi ujung ya, kacamata ya juga ya. Yang kacamata ini. Ya, terima kasih. Nanti ini ke sini, kemudian yang tengah diisi orangnya dan terbagi pada ujung. Baik. Terima kasih Ustaz dan Ustaz yang memberikan tausiahnya luar biasa. Dan tadi kita sudah dapatkan 3S, sabar, sayang, dan sosial. Dan ternyata terakhir sudah dijawab pertanyaan juga Ustaz. Dari Tanjung Kuban dan sudah dijawab oleh Ustaz Dosen tadi yang luar biasa. Yang mudah-mudahan bisa didengar oleh teman-teman Tanjung Kuban dan dengarkan juga lewat radio dan juga Facebook. Sudah siap semua? Baik, kita lanjut. Sudah mulutnya dikunci. Alhamdulillah. Kita lanjut dengan pertanyaan pertama. Baik, kita langsung 3 pertanyaan. Dan kita mulai dengan pertanyaan pertama dari Rida. Sebutkan nama, di mana, dari mana, dan pertanyaannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
saya merasa apa ya, lingkungan saya, teman-teman saya itu berkurang. Nah itu apakah efek dari saya yang memutuskan yang tidak lagi, atau memang teman-teman saya sudah tidak melakukan seperti itu dengan saya juga. Jadi kadang teman-teman berbeda, sekarang ini belum ada gitu. Sebenarnya yang sekarang itu sebenarnya saya ini sekarang merasa kalau udah sedikit ya. Jadi apakah yang saya harus butuh sosialisasi ke teman saya. Soalnya saya sendiri juga istri saya sudah 3 tahun saya merasa masalah yang itu kayak ada Silakan kita geser ke tengah. Saya tidak melarang perempuan bekerja, tapi bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau waktu sudah habis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pulang ke rumah, matikan handphone, kasihlah sisa-sisa kasih sayang tadi untuk suami dan anak. Quality time. Saya hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad di Kepulauan Riau. Nanti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis di rumah. Saya ini macam kain penutup mayat, ditarik ke kepala, terbuka kaki, ditarik ke kaki, terbuka kepala. Maka menutupi kekurangan saya yang hari Kamis, Jumat, Sabtu ini, maka saya mesti menggendong anak saya, mengantar istri saya. Oh, jadi Ustaz ngantar ke pasar? Iya. Jadi yang Ustaz ceritakan tadi nunggu di parkir itu, saya masuk juga di situ. Saya pakai topi, saya pakai masker, saya pakai kacamata hitam, saya gendong anak saya, ikut saya belanja ke pasar. Penjual ikan sama penjual sayur itu nengok, Ustaz Somad ya? Tidak, saya bilang. Untuk menutupi kekurangan. Apa mana? Quality time. Hari ini Ustaz, pesawat kita nanti jam 12 pagi tadi, masih sempat saya antar istri saya kuliah. Saya antar, habis itu saya pulang, habis itu saya jemput lagi. Bisa dia pergi sendiri, bisa dia nyetir sendiri. Untuk apa itu? Kita isi waktu itu, karena kita sadar dengan kekurangan kita. Jadi kalau udah bekerja sampai jam 4 pulang, masakkanlah untuk suami. Tak sempat lagi masak Pak Ustadz, masakkan aja. Nanti kalau ditanya, kau yang masak ini? Yang iya bang, nasinya aja. Itu pun mencetekkannya aja tadi. Yang mencuci berasnya sama ada si mbak tuh tadi. Gulai apa namanya? Ini namanya gulai tunjuk bang. Namanya gulai touchscreen. Buatkan dia teh. Bisa tak dibuatkan oleh pembantu, ART, asisten rumah tangga? Bisa. Tapi ketika kalian yang membuatkannya ibu-ibu, tehnya sama, gulanya sama, tapi rasanya berbeda. Kalau tak percaya, coba kasih sama dia. Tehnya sama, gulanya sama, yang buatnya pun sama. Minum. Dengan kalian kasih, minum ya pangeran yang ku nanti-nantikan hingga akhir hayatku. Masa ku ajari juga kalian lagi?
Jadi silakanlah bekerja, tapi jangan sampai waktu yang tersisa sayang, sabar, sosial. Kenapa ibu bisa bersosial dengan orang di pasar? Kenapa bisa bersosial dengan di kantor? Kenapa di rumah tak bersosial? Begitu sampai di rumah tetap juga lagi menghubungi kawan yang di grup-grup tadi. Pas menengok muka dia, paham? Saya tidak menghalang perempuan untuk bekerja. Perempuan yang sudah memutuskan diri untuk berhenti bekerja karena menurut perhitungan gaji suaminya cukup, sesungguhnya manusia tidak mengenal kata cukup. Orang yang dapat gaji 3 juta, apa kata dia? Kalau 5 nanti cukup lah ya. Pas dapat 5, dulu waktu gaji guru 3 juta, kata orang kurang, buktinya banyak siswa di sekolah terjaga. Pagi-pagi guru dengan motornya bep 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 bep. Sayang, sampai di kelas dia mengajar dinaikkan dengan insentif, tunjangan ini, tunjangan ini, tunjangan APBN, tunjangan APBD, tunjangan yayasan. Apakah cukup? Tidak. Kenapa? Karena keinginan juga bertambah. Dulu gajinya 3 juta, dia pakai motor, minyaknya cukup 1 liter seminggu. Sekarang gajinya 10 juta, angsurannya 25 juta. Makin tidak fokus. Maka betul ajaran Islam, laisal ghina kasratul arad. Orang yang kaya bukan yang hartanya banyak, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sempurna adalah merasa cukup. Hidup ini yang penting cukup. Ustadz berdoa apa? Saya tak pernah berdoa minta apa-apa kepada Allah, karena yang saya pikirkan 20 tahun yang lalu waktu kuliah, aku mesti S1, aku mesti S2, aku mesti S3. Habis itu ku bawa ijazah S1, S2, S3 ku ini ke Kuala Lumpur, ke Brunei Darussalam. Aku mau jadi dosen. Kalau aku dapat duit, aku mau membahagiakan emakku. Cukup. Bahwa sekarang lebih daripada yang diminta, malu saya untuk minta kepada Allah, karena yang saya minta dulu dapat. Saya minta doktor, dikasihnya profesor. Saya minta jadi dosen di Kuala Lumpur, dikasihnya di Brunei Darussalam. Bisa saya masuk, bisa saya mengajar, bisa saya mengajar ibu-ibu semua. Dulu mana mungkin saya berani. Tak pernah terpikir di dalam kepala saya dulu akan ceramah tabligh akbar di tengah lapang depan ibu-ibu. Dulu mau kenalan sama perempuan aja saya menggeletar. Kalau dipeturutkan keinginan, maka keinginan itu seperti laut yang tak berpantai, tak bertepian. Maka merasa cukup bagi yang sudah memutuskan. Tapi bagi yang belum memutuskan, silakan bekerja, tapi setelah pulang quality time.